wabarakatuh. Untuk saat ini kita akan membahas masalah IP address yang biasa kita gunakan dalam jaringan komputer. Materi ini bisa digunakan untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, alamat rumah. Saya kira IP address itu sangat mirip sekali dengan alamat rumah, di mana semakin detail kita memberikan alamat, semakin mudah bagian ekspedisi atau Pak Pos untuk mengantarkan alamatnya. Apalagi kalau disertai dengan peta seperti ini. Oke. Biasanya ada RT, ada RW, nomor rumahnya, ada desa kelurahannya, ada kota kabupatennya, provinsi. Jadi semakin jelas, semakin mudah Pak Pos untuk mengantarkan surat sampai dengan tujuannya. Jadi tujuan IP address adalah sama dengan alamat, yaitu akan mudah dicari, ya. Tapi ini juga berbahaya karena mudah juga untuk dibobol kalau ketemu dengan orang yang tidak berkepentingan. Semakin detail, semakin mudah untuk ditemukan. Yang kita bahas kali ini adalah yang merupakan IP versi 4, di mana nanti ada terbagi dalam beberapa kelas dan terdiri dari 4 ruang yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik. Kelas IP address kita mengenal ada kelas A, yaitu kelas A di mana kamar pertama adalah networknya, sedangkan 3 kamar belakangnya adalah berupa host. Jadi network ini bisa kita analogikan sebagai RT atau RW-nya, sedangkan kamar 2, 3, dan 4 adalah nomor rumahnya. Jadi kombinasi nomor rumahnya. Sedangkan kelas B memiliki 2 network, ya, dua ruang untuk network, sedangkan kamar 3 dan 4 untuk hostnya. Sehingga kelas C dapat kita tebak akan menjadi 3 network dan 1 host. Anatomi IP address. Tiap ruang tadi, ada 4 ruang tadi, ya. Tiap ruangnya terdiri 8 bit biner. Nilai maksimalnya, artinya kalau kita, karena ini adalah biner, maka maksimalnya adalah angka 1. Kalau kita tuliskan 1 sebanyak 8 bit, maka kalau kita desimalkan akan menjadi 255 desimal. Sehingga IP address minimum 1, maksimum adalah 255. Untuk 0 tidak digunakan. Penulisannya, kalau semua dari 4 ruang itu adalah nilai maksimal, maka 255.255.255.255. Untuk kelas IP sebenarnya bisa kita lihat dari kamar 1 atau network yang pertama. Kelas A itu adalah IP disebutkan dari 1 sampai 126, itu termasuk kelas A. Sedangkan kelas B adalah 128 sampai 191, sedangkan kelas C adalah 192 sampai 233. Jadi kalau kita ketemu IP 10.10.10.10, maka dia akan masuk ke kelompok kelas A. Begitu juga kita ketemu 150.10.10.255, maka dia masuk kelas B. Sedangkan selebihnya adalah kelas C. Apakah ini perlu dihafal? Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut dalam slide ini. Ternyata masing-masing itu kalau kita buka dalam bentuk binernya adalah seperti ini. Bisa diamati. Kelas B, kelas C. Ada yang bisa terlihat satu kecenderungan dari kombinasi angka-angka ini. Marilah kita lihat angka yang warnanya berbeda. Ya. Kelas A, kita lihat ada 2 warna yang berbeda, karena itu yang harus 2 itu harus diperhatikan. Tapi sementara kita abaikan dulu, kita lihat kelas B dan kelas C. Kelas B, kita lihat yang berwarna berbeda adalah pada angka 10, di mana 10 itu adalah patokan yang tidak boleh berubah. Untuk 10 yang paling kecil yaitu 10 dan belakangnya 0 semuanya, maka akan menjadi 128. Ya. Jadi ini adalah menjadi 128. Sedangkan nilai maksimalnya berarti angka 0 ini dirubah menjadi 1 seperti ini. Maka ini kalau dikonversikan akan menjadi 191. Kita lihat kelas C. Kelas C patokannya adalah 3 angka ini. Di mana yang selain 3 ini boleh berubah dari minimum menjadi maksimum. Jadi minimumnya ini kalau dinolkan, maka nilai ini akan menjadi 192. Sedangkan yang ini menjadi 233. Itulah batasan dari kelas C. Sedangkan kelas A, sebenarnya kelas A adalah patokannya adalah digit pertama ini, 0 dan 0. Ya. Namun tidak pernah kita menemukan IP address yang dimulai dengan angka 0, sehingga perlu
diadakan penambahan nilai, yaitu angka 1 di paling belakang, sehingga kalau dikonversikan menjadi 1, artinya ini sudah dimajukan, ditambah 1, sehingga nilai maksimumnya tidak lagi menjadi 127, tapi harus dikurangkan dengan 1 supaya fair. Jadi awalnya bertambah sehingga berkurang, akhirnya juga berkurang. Sehingga IP 127 itu tidak pernah ada masuk di kelas A, kelas B maupun kelas C. Ya. Subnet mask. Subnet mask adalah adalah topeng, jadi yang menopengi. Kenapa harus ditopengi? Karena untuk menyembunyikan identitas sehingga kita bisa tahu aslinya identitas sebuah network apa. Kita bahas dulu subnet mask. Subnet mask kelas A adalah mengikuti networknya. Kalau networknya ada satu ruang, maka subnet masknya juga mengikuti satu ruang. Contoh seperti ini, maka subnet masknya adalah seperti ini. Oke, kelas B adalah dua ruang, itu ruang 1 dan ruang 2, 255, 25, 0, 0. Kelas C adalah 3, 255, 255, 255, dan 0. Dari subnet mask tadi kita akan bisa melihat identitas suatu jaringan. Artinya identitas adalah dia termasuk kelompok jaringan IP berapa. Kalau kelasnya lain, kelas tadi ada kelas A, B, dan C. Kalau kelompok berbeda, nanti ada. Nah, kelompok jaringan atau identitas jaringan itu bisa disebut dengan net ID. Mempertimbangkan kelas IP-nya dengan cara IP address yang ada di PC itu dioperasikan N dengan subnet mask. Apa itu operasi N? Sebelum kita membahas operasi N, mari kita lihat rangkaian elektronik berikut ini. Kalau kita analogikan rangkaian elektronik dengan operasi N, itu kurang lebih seperti ini. Misalnya ada sebuah baterai, ini adalah lampu, ini ada dua saklar yang dipasang serial. Ada saklar 1 dan saklar 2. Lampu akan nyala apabila aliran listrik ini bisa mengalir sampai ke sini, sehingga ini bisa nyala. Artinya saklar 1 harus menempel ke sini dan saklar 2 menempel ke sini. Saat ini saklar dalam keadaan tidak menempel atau off, atau dalam sistem bilangan disebut dengan 0. Jadi saklar ini 0, 0. Kita lihat di sini kalau kita buat tabelnya, saat 0 dan 0, maka lampunya akan 0. Sedangkan kalau salah satu saja menjadi 1, tetap 0. Kapan lampu menyala? Apabila dua-duanya adalah menyala. Jadi seperti ini. Itu adalah operasi N. Kalau kita terapkan ke dalam bentukan net ID, contoh kasus kita ketemukan sebuah PC dengan IP 182.30.30.20. Pertanyaannya, dia net ID-nya berapa? Caranya itu dengan mengkonversikan dalam bilangan biner. Semua angka di atas dikonversikan dalam bilangan biner dan dioperasikan dengan operator N dengan subnet masknya. Contoh seperti ini. Kita ambil 182 dulu, kita konversikan. Nanti yang lainnya bisa mengikuti. Ini konversinya seperti ini. Perlu diingat, dalam mengkonversi, kita perlu sedikit cermat. Jadi, kalau saya tarik ke belakang, 182 itu kita ingat bahwa yang paling depan adalah bernilai 128, jadi bisa kita on-kan. Yang kedua, kalau kita on-kan akan menjadi lebih, maka kita off-kan. Digit ketiga, ya, kita on-kan seperti ini, di 8, akhirnya muncullah angka seperti ini. Kita tahu nilainya, ini sudah nilai yang biasa kita dengarkan. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya adalah 182. Berikutnya kita lihat dulu 182 itu termasuk kelas apa. Yang kita ketahui tadi 182 adalah kelas B. Sehingga subnet masknya adalah 255.255.00. Marilah sekarang kita coba kita operasikan. Kita ambil 182 dulu, kita operasikan dengan 255. Yang lainnya nanti bisa kita lihat dari kesimpulan ini. Tadi kita ketemukan bahwa 82 adalah 10, 11, 01, 110. Sedangkan 255 adalah ini. Kalau kita menggunakan operasi N, maka hanya yang bernilai on dan on yang akan menghasilkan on. Hasilnya seperti ini. Apa yang Anda lihat di sini? Bahwa apapun dioperasikan dengan 255 itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi ada operasi identitas atau identity.
Sehingga kalau semua kita operasikan 30 dengan 255, maka hasilnya juga 30. Sedangkan 30 dengan 0 hasilnya 0, 20 dengan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya net ID adalah 182.30.0.0. Artinya IP ini, IP PC ini berada pada net ID sekian. Jadi semua IP address yang mempunyai 182.30 itu bisa connect dengan IP ini. Karena yang belakang ini boleh berbeda-beda. 3020 ini boleh berbeda. Sedangkan 182.30-nya harus sama. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.